Shalom Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Selamat datang di dalam ibadah online Gibeon Church, di mana pada hari ini kita bersama merayakan hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Dan biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Gibeon Church, hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dan mari kita membaca firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 1-4. Kita baca bersama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Biarlah segala sembah, puji, hormat bagi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, saudara. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Mari angkat suaramu. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi
kebesaran-Mu, keajaiban-Mu Tuhan. Oh Tuhanku, mari kita pujikan bersama-sama. Bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua. Yes Lord, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Yo, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, yeah. Mari semua ingat akan kasih-Nya hingga Dia memberikan Yesus untuk menebus setiap dosa kita. Amin. Yesus mati di salib tebus kita, darah-Nya telah menyucikan dosa. Come on. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Oh, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Come on, lift up your voice. Kami memuji kebesaran-Mu, Engkau Allah yang ajaib. Yes Lord, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Yes Lord. Haleluya. Amin. Hari ini kita merayakan kenaikan Allah kita. Kita merayakan kenaikan Tuhan kita. Kita percaya Dia ada di sana menjadi pembela kita. Dia yang menolong kita. Kita percaya Dia di pihak kita. In the battle, we won't fear the night. We will walk the valley with You by our side. You will go before us. You will lead the way. You have found a refuge only You can save. You will join now. Our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress.
a strong and mighty fortress. Raise your voice now. Your love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Sing with joy now. Our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now. Your love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Hallelujah. Siapakah diriku ini sampai sang Raja mau terima diriku karena kasih-Nya, karena kasih-Nya yang Dia bebaskan. Sungguh tak bebas, akulah anak Sang Raja. Mari kita pujikan. Merdeka oleh rahmat
dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja. Kami bersyukur Tuhan untuk identitas yang baru yang kami peroleh dari-Mu Tuhan. Itu semua karena karya penebusan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Thank you Lord. Mari jemaat angkat suaramu. Ku dibeli, diselamatkan, ku adalah anak-Mu. Kau selalu di pihakku, ku adalah anak-Mu. Ku dipilih, diselamatkan, ku adalah anak-Mu. Kau selalu di pihakku, ku adalah anak-Mu. Ku dipilih, diselamatkan, ku adalah anak-Mu. Kau selalu di pihakku, ku adalah anak-Mu. Ku adalah anak-Mu, ya ku adalah anak-Mu. Yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja. Amin. Dalam rumahnya, akulah anak Sang Raja. Ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja. Kenaikan-Mu menunjukkan bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Kenaikan-Mu menunjukkan bahwa Engkau adalah Raja atas kami Tuhan. Biarlah Engkau terus berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menuntun langkah-langkah hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Sama-sama kita nyanyikan. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu Kasih-Mu sempurna,
kami bersyukur karena Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Raja kami Tuhan. Engkau naik dan Engkau menunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh mengubahkan hati kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan terang atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya kenaikan-Mu memberi kekuatan untuk setiap kami. Biarlah firman ini boleh menjadi penuntun kami. Boleh menolong kami dalam kami menjalani hari-hari dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tidak mampu hidup tanpa firman-Mu. Kami tidak mampu hidup tanpa Engkau yang mengubahkan hati kami. Terima kasih Bapa. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan, kita semua diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita yang akan dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan melalui Gibeon Church. Anda dapat memberi secara online, yaitu dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda, atau Anda dapat juga melakukannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami datang saat ini mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawanya dengan sukacita ya Tuhan. Dengan satu kesadaran bahwa Engkau Allah yang telah terlebih dahulu memberkati kami. Kami berdoa biar kiranya persembahan syukur ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Hai everyone, selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan khotbah, izinkan saya membagikan informasi mengenai Gibeon Church. Jangan lewatkan ibadah hari Minggu pada tanggal 29 Mei 2022 yang diadakan pada pukul 8, 10.30 dan 16.30 secara online. Dan ibadah onsite hanya pada pukul 8 dan 10.30. Tak perlu melakukan registrasi untuk hadir dalam ibadah onsite umum. Ibadah onsite kids dan youth diadakan hanya pada pukul 10.30. Untuk hadir dalam ibadah kids, mohon melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui www.gibeon.church. Apa itu mujizat? Mengapa Tuhan mengadakan mujizat? Apakah mujizat masih ada sampai hari ini? Yuk ikuti Gospel Talks episode kelima bersama para hamba Tuhan dari City to City Indonesia, yaitu Pastor Michael Christian, Pastor Tesar Putra, Pastor Yosia Yusuf dan Evangelis Samuel Simanjutak dengan tema Beyond the Miracles pada hari Selasa 7 Juni 2022 jam 6 sore. Acara ini diadakan secara online melalui Zoom dan YouTube CTC Indo, and don't miss it. That's all for today. Selamat mendengarkan khotbah. Shalom saudara semua, welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang live streaming dimanapun Anda berada, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus naik ke surga. Kami ingin welcome saudara, thank you for tuning in. Dan saya tahu saudara semua excited to learn makna Injil di balik kenaikan Yesus Kristus. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua yang tidak sempurna disempurnakan oleh inisiatif Allah dengan kuasa Injil dan ditopang oleh kasih karunia Kristus. Yang artinya saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada dosa yang terlalu jahat yang Tuhan tidak bisa ampuni. Tidak ada masalah yang terlalu gelap dan terlalu kelam di mana Tuhan tidak bisa memulihkan saudara. Nah, hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang kita ambil, nats kita adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakannya buat saudara dan kita akan menyimaknya bersama-sama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, berbahagialah orang yang memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan Injil, makna Injil akan peristiwa kenaikan-Mu ke surga. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara dan menjamah setiap hati orang yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau saudara lihat ada 3 peristiwa dalam kehidupan Yesus yang banyak sekali dibahas oleh orang. Dalam khotbah-khotbah, dimanapun Anda mendengar, Anda pergi ke gereja. Yaitu 3 hal itu adalah kelahiran Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan buktinya kita merayakan Natal, kita merayakan Jumat Agung, dan kita merayakan Paskah. Tetapi tidak begitu banyak yang membahas secara tuntas apa maknanya. Apa makna Injil yang indah di balik peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mengapa Yesus Kristus harus naik ke surga dan apa signifikansi dari peristiwa ini bagi kehidupan saudara dan saya. Nah kalau saudara perhatikan di Kisah Rasul 1 ayat 1 dan 2. Kalau saudara lihat, ternyata surat Kisah Rasul ini dituliskan oleh sang penulis, yaitu Lukas, yang menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Menyebut nama salah satu pembacanya, yaitu namanya Theophilus. Jadi surat dan buku ini ditujukan kepada seseorang yang bernama Theophilus. Mengapa ini menarik? Karena Lukas ingin membuktikan kebenaran tentang Yesus Kristus yang sebenarnya kepada Theophilus. Yang menurut banyak para pakar ahli Alkitab, kemungkinan Theophilus adalah seseorang yang kritis dan seseorang yang juga skeptis. Bahkan kalau saudara perhatikan, semua yang disampaikan oleh Lukas itu untuk membuktikan fakta bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Nah, saya kasih sedikit buktinya di ayat yang ketiga. Kepada mereka itu siapa? Yaitu murid-murid Yesus, ya. Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda. Jadi banyak tanda yang ditunjukkan. Untuk apa? Untuk membuktikan. Si kata-katanya lagi, membuktikan. To prove bahwa Yesus hidup. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara bisa melihat bahwa kita tidak bisa mengklaim bahwa orang-orang di zaman Yesus itu percaya mitos, bahwa percaya rumor bahwa Yesus itu bangkit kembali. Padahal Yesus mestinya mati. No. Mereka sangat tidak percaya sebenarnya waktu Yesus hidup. Tetapi mereka menjadi percaya karena buktinya itu sangat-sangat konkret. Begitu banyak tanda yang membuktikan dia hidup. Dan Yesus juga menampakkan diri berulang-ulang dan bahkan berbicara kepada mereka. Nah saudara, kenapa ini sangat penting? Ini sangat penting karena begini saudara. Ada begitu banyak tuduhan terhadap kekristenan tentang fakta kebangkitan Yesus Kristus. Banyak sekali orang yang berkata Yesus Kristus itu hanyalah seperti legenda atau mitos. Tetapi apakah benar seperti itu? Kalau Yesus hanyalah legenda dan mitos, maka sebenarnya dia tidak tertulis di dalam sejarah. Tetapi apa buktinya?
Yesus Kristus ada tertulis di dalam sejarah kawan kekristenan maupun lawan kekristenan. Yang kedua, apakah Yesus Kristus itu bukan hanya pembohong terbesar? Karena begini saudara, klaim kebenaran yang dikatakan oleh Yesus melalui apa yang dikatakannya itu sangat-sangat absurd kalau tidak benar. Apakah either dia itu seorang pembohong besar atau memang dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Yang ketiga juga banyak orang berbicara bahwa Yesus itu jangan-jangan orang gila, nggak waras. Yesus pernah dituduh oleh keluarganya, Yesus pernah dituduh oleh adik-adiknya. Yesus jangan bikin malu nama keluarga, nanti orang menganggap kamu gila. Makanya waktu ada kesaksian dari adik Yesus sendiri yaitu Yakobus, penulis kitab Yakobus yang menjadi bishop di Yerusalem, itu merupakan sesuatu yang menggemparkan karena sangat susah seorang adik dari anak tukang kayu percaya bahwa kakaknya ini adalah seorang Mesias. Karena banyak yang berpikir bahwa Yesus itu mungkin orang gila. Nah, atau opsi yang terakhir adalah jangan-jangan dia bukan hanya legenda karena sejarah membuktikannya. Dia bukan pembohong besar karena kata-katanya benar-benar kalau dia pembohong yang agak gila. Tetapi kita bisa membuktikan jangan-jangan dia itu adalah benar-benar Tuhan. Dan kalau dia benar-benar Tuhan, He is Lord, maka semua yang dikatakan mengenai dirinya dan semua nubuatan yang dinubuatkan oleh para nabi itu adalah suatu kebenaran. Jadi begitu saudara lihat ya logikanya. Dan kalau saudara perhatikan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat diteruskan bahwa pada suatu hari ketika Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh murid-muridnya tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Nah, apa janji Bapa ini? Sepertinya janji Bapa ini tidak akan tergenapi kalau Yesus tidak naik ke surga. Jadi janji Bapa dan kenaikan Yesus ke surga itu merupakan suatu rangkaian peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Nah, itulah sebabnya hari ini saya akan berbicara mengenai janji Bapa ini dan apa makna Injil di balik kenaikan Yesus ke surga. Kita perlu mengerti kenapa Kristus harus naik ke surga. Karena seakan-akan ilustrasinya begini saudara. Saya kasih contoh. Saudara sudah susah-susah beli tanah. Saudara susah-susah menguruk tanahnya. Saudara susah-susah membangun fondasi untuk membangun rumah di atas tanah yang saudara sudah beli. Jadi tanahnya diuruk, fondasinya dibangun, rumahnya dibangun. Dan akhirnya rumahnya di finishing. Dan rumahnya selesai. Tetapi tidak ada orang yang meninggalinnya. Buat apa saudara bangun rumah? Betul saudara? Begitu juga saudara sudah beli bahan-bahan yang mahal untuk masak. Oh, ikannya sudah dibeli, sayurnya sudah dibeli, bumbu-bumbunya sudah dibeli. Alat-alat masak sudah disiapkan. Dan saudara akhirnya memasak makanan itu. Tetapi setelah makanannya jadi, makanannya dicicipi, tetapi tidak ada yang memakannya. Itu merupakan sesuatu yang menyedihkan. Begitu juga kalau saudara membangun jembatan, perencanaannya sudah ada. Akhirnya konstruksinya dilakukan. Dan jalan yang mulus itu akhirnya dibangun. Tetapi kalau jalan itu tidak dipakai dan tidak dijalani, maka mubazir semua itu dilakukan. Nah, itulah sebabnya saudara perlu tahu. Yesus datang, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit. Tetapi kalau Yesus tidak naik ke surga, maka karya penebusan Tuhan itu tidak lengkap, belum tuntas. Itulah sebabnya dia perlu naik ke surga. Nah, poin saya hari ini ada 3 saudara. Yang pertama adalah melalui kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita menerima yang pertama kedekatannya yang tak terpisahkan. Yang kedua kedaulatannya yang menenangkan. Yang ketiga adalah pembelaannya yang mengubahkan hidup kita semua. Yang pertama, kedekatannya yang tak terpisahkan. Nah saudara, sebelum saya masuk ke poin ini, ada sesuatu yang menarik karena saya sempat berkhotbah di hari Paskah mengenai fakta kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Benarkah ini terjadi? Nah, salah satu faktanya yang menguatkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati adalah yang pertama, keberadaan saksi mata wanita. Karena pada saat itu wanita itu tidak bisa dianggap sebagai seorang saksi di pengadilan. Wanita adalah seseorang yang tidak
dianggap sebagai seorang yang kredibel. Maka sangat merugikan untuk penulis Injil untuk menuliskan bahwa saksi mata pertama yang menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit adalah para wanita. Tetapi kenapa mereka menulis bahwa ternyata para wanita dijadikan saksi. Salah satu orang-orang yang melihat Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, salah satunya adalah wanita. Nah, kalau saudara membaca di Yohanes 20 ayat 16 sampai 18, maka saudara akan melihat bahwa Yesus bertemu dengan Maria. Kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah, ayat 17, perhatikan saudara. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, saudara perhatikan di sini. Ada sesuatu fakta yang menarik melalui ayat ini. Waktu Yesus memanggil Maria Magdalena, kemudian apa yang terjadi? Yesus berkata, jangan memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Artinya Maria Magdalena memeluk erat-erat kaki Yesus. Yesus dipegangin oleh Maria. Mengapa Maria memegang kaki Yesus begitu erat? Bahasa aslinya adalah holding on to Jesus. Itulah sebabnya Yesus bilang, jangan memegang aku terlalu erat karena aku belum pergi kepada Bapa. Nah, hal yang sama juga hampir mirip terjadi meskipun murid-murid Yesus tidak memegang erat-erat. Tetapi dari pertanyaan murid-murid Yesus di Kisah Para Rasul menunjukkan seakan-akan murid-murid Yesus itu gak rela Yesus untuk pergi lagi. Karena dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Ayat 6 dikatakan, maka bertanyalah mereka. Mereka itu siapa? Murid-murid Yesus yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi apa yang berusaha Yesus katakan kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya. Yesus berkata begini kepada Maria Magdalena, hei Maria, jangan pegang aku terlalu erat. Justru engkau harus lepaskan aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Hai murid-murid, jangan minta aku melakukan yang macam-macam pada waktu aku ini belum pergi kepada Bapa. Kenapa kok mereka itu minta macam-macam? Kenapa kok Maria itu memegang Yesus erat-erat? Begini saudara, karena Maria Magdalena dan murid-murid Yesus takut untuk kehilangan Yesus lagi. Mereka takut karena mereka baru saja kehilangan Yesus. Harapan mereka hancur. Mimpi mereka kandas. Mereka seakan-akan putus asa. Tapi kemudian Yesus bangkit seperti yang dikatakannya dan dinubuatkannya. Dan Yesus bangkit seperti yang dikatakan oleh para nabi. Maka Maria Magdalena mau memegang Yesus erat-erat. Maka murid-murid Yesus kembali memiliki harapan. Dan memberikan harapan-harapan itu kepada Yesus. Kapan Yesus engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Tapi Yesus berkata, no. Kamu perlu melepaskan aku. Maria, engkau gak boleh pegang aku erat-erat. Karena begini saudara, kalau Maria terus memegang Yesus dengan tangannya. Dan kalau murid-murid Yesus tidak rela untuk melepaskan Yesus. Maka justru mereka akan kehilangan Yesus. Karena justru Yesus gak bisa naik ke surga dan memberikan sang penolong itu. Sang janji Bapa tadi. Karena kalau mereka hanya menjadikan Yesus menjadi raja di dunia saat itu tanpa membiarkan Yesus naik ke surga, maka Yesus hanya bisa jadi raja di satu lokasi saja. Dengarkan saya, kalau Yesus tidak naik ke surga dan murid-murid Yesus hanya menjadikan Yesus raja saat itu, maka Yesus hanya bisa jadi raja di satu tempat saja. Yesus masih terperangkap di dalam daging. Kalau Yesus jadi raja secara fisik sebelum dia naik ke surga, maka dia hanya bisa jadi raja di Yerusalem. Maria kalau terus memegang Yesus, maka Maria pada akhirnya juga harus melepaskan Yesus saat dia harus makan, saat dia harus ke toilet, saat dia harus ganti baju, harus membersihkan diri. Maka Maria harus melepaskan Yesus juga dan kehilangan Yesus lagi. Tetapi ini yang luar biasa.
Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Inilah janji Bapa yang dijanjikan Yesus sesuai dengan janjinya dan perkataannya dengan murid-muridnya di Yohanes 14. Yohanes 14 berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu, mendampingi kamu, menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan apa saudara? Diam di dalam kamu. He will live inside of you. Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia akan selalu senantiasa bersama dengan kamu. Dan bahkan dia meneruskannya di ayat 18. Dia menyamakan Roh Kudus dengan dirinya sendiri. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yang datang kembali bukan Yesus secara fisik. Tetapi Roh Kudus, Roh Kristus yang akhirnya tinggal di dalam setiap orang yang percaya. Ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi secara fisik saudara. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Melalui apa? Sang janji Bapa itu tadi. Melalui kuasa Roh Kudus. Yesus berjanji dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya yang percaya kepadanya sebagai yatim piatu. Dia merujuk bahwa kalau saudara dan saya percaya kepada Kristus, status kita bukan yatim piatu, tetapi status kita adalah anak-anak Allah dan kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Agustinus the Hippo, dia berkata begini, sesuatu yang sangat luar biasa untuk menggambarkan kedekatan Kristus yang ada di dalam setiap orang percaya. Dikatakan, you ascended from before our eyes, then we turn back grieving. Only to find you in our hearts. Artinya begini, Tuhan engkau naik ke surga di depan mata kami. Dan waktu kami semua berbalik dan bersedih, ternyata kami menemukan engkau sudah ada di dalam hati kami. Saudara, Yesus naik ke surga itu merupakan kabar baik buat saudara dan saya. Merupakan kabar baik buat Maria Magdalena dan murid-muridnya. Maria Magdalena dan murid-murid Yesus harus rela melepaskan Yesus untuk naik ke surga. Supaya Roh Kristus bisa masuk ke dalam hati kita semua. Di dalam hati saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Kenaikan Kristus ke surga memungkinkan rohnya untuk tinggal di tempat terdekat yang tak terpisahkan di dalam hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara dan saya, kalau saudara merasa sendirian, sebenarnya itu hanya perasaan saudara. Karena tidak pernah sedetik pun Tuhan melepaskan saudara. Karena dia tinggal di dalam hati saudara. Amin. Nah yang kedua, kedaulatannya yang menenangkan. Nah saudara, kalau saudara lihat apa yang terjadi pada waktu Yesus naik ke surga. Kita dapat melihat petunjuk apa yang terjadi pada waktu Yesus naik ke surga di Efesus 1 ayat 19 sampai 22. Dikatakan begini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah ini ayat yang ke-20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah saudara, saya ingin kita memperhatikan. Pertama-tama, Yesus ada di mana? Yesus didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Saudara perlu mengerti artinya. Saya pernah berbicara ini di waktu-waktu yang lalu. Bahwa duduk adalah postur yang tidak bekerja. Seseorang tidak akan duduk kalau dia masih bekerja.
dia duduk, artinya pekerjaannya sudah selesai. Nah, itu dapat dibuktikan waktu Yesus ada di atas kayu salib, dia berkata apa? Sudah selesai. Artinya semua tugas Yesus Kristus untuk menebus, untuk membayar mahal hutang dosa kita semua, itu sudah selesai. Kemudian duduk di sebelah kanan. Artinya apa? Duduk di sebelah kanan, kanan berbicara tentang otoritas. Kanan berbicara tentang kuasa. Duduk di sebelah kanan berbicara tentang kedaulatan. Kedaulatan Allah itu ada di dalam kedudukan Kristus. Dikatakan dia jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah, segala penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jadi kalau saudara berpikir kalau ada kuasa yang ada namanya, dia mempunyai kuasa, otoritas, kedaulatan lebih daripada nama itu. Bukan cuma hanya di dunia yang sekarang, bahkan juga di dunia yang akan datang. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan kalau saudara teruskan ayat berikutnya, yaitu di ayat yang ke-22 dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, dengarkan saya, ini adalah fakta yang kedua yang luar biasa. Kenaikan Yesus Kristus ke surga menunjukkan bahwa Kristus memiliki kuasa, bukan hanya memiliki kuasa, tetapi kedaulatan penuh atas seluruh sejarah dan alam semesta. Jadi sejarah bicara tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Alam semesta bicara tentang apakah ada alam roh, alam fisik, luar angkasa, seluruh jagat raya. Itu ada di bawah kuasa dan kedaulatan Kristus. Karena Kristus sekarang naik ke atas tahta, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke, mungkin saudara bilang, oke pastor, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi apa gunanya itu? Apa gunanya itu semua? Yesus melakukan semua itu untuk siapa? Nah, dengarkan saya. Kalau kita perhatikan lagi ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia, yaitu Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus, telah diberikan kepada siapa? Kepada jemaat. Wow, dengarkan saya. Yesus melakukan semuanya itu. Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia keberadaannya yang berkuasa penuh atas sejarah. Keberadaannya yang memiliki kedaulatan penuh terhadap alam yang sekarang, alam yang sebelumnya, bahkan alam yang akan datang. Itu dia memiliki kuasa penuh untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri. Allah Bapa memberikan Yesus Kristus dengan segala kuasa dan kedaulatannya. Dia diberikan kepada jemaat. Kepada saudara dan kepada saya. Makanya saudara kalau ini dihubungkan ya. Roma 8 ayat 28 tiba-tiba make sense. Make sense. Karena apa? Bunyinya apa? Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Allah bekerja dalam segala sesuatu termasuk yang buruk. Termasuk yang mengerikan. Termasuk yang membuat kita menangis. Termasuk semua malapetaka. Termasuk semua kedukaan kita. Termasuk semua musibah yang ada. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara perlu ingat bahwa di kitab Kejadian Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tuhan tidak menciptakan bencana. Tuhan tidak menciptakan malapetaka. Segala sesuatu terjadi karena dosa dan pemberontakan manusia. Waktu tatanan ciptaan rusak. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena mereka lebih memilih keinginan mereka sendiri untuk menjadi seperti Tuhan. Disitulah segala sesuatu rusak. Tetapi puji Tuhan melalui karya Kristus, melalui karya salib Kristus, melalui kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga.
Saat ini Kristus berkuasa penuh dan berdaulat penuh atas seluruh sejarah dulu, sekarang, dan yang akan datang. Segala yang baik maupun segala yang buruk. Yang buruk sekalipun dia akan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Nah, mungkin ada saudara yang gak setuju dengan ini. Mungkin saudara merasa, yang buruk? Yang buruk pun dipakai untuk kebaikan. Wah, ini kayaknya gak fair. Saudara dengarkan saya. Memang gak fair. Kenapa? Dengarkan. Karena bahkan Tuhan pun yang tidak layak menerima yang buruk. Yang paling gak fair itu semestinya adalah Kristus yang mengalami salib. Bahkan yang paling buruk juga terjadi atas hidup Yesus. Salib, kengeriannya, penyiksaannya, penolakannya, pengejekannya, penganiayaannya di atas salib, pelecehannya di atas salib. Itu adalah sesuatu yang paling buruk yang terjadi atas manusia. Itu pun dialami oleh pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Iblis memakai itu untuk menghancurkan Yesus melalui penyiksaan salib. Tetapi Yesus justru melalui yang buruk itu diputar balikkan oleh Tuhan untuk menjadi alat penebusan. Rencana kematian iblis dipakai Tuhan untuk menjadi rencana keselamatan bagi umatnya dan gerejanya. Saudara lihat ini, apa yang buruk, apa yang jahat sekalipun dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan rencananya yang baik. Dia menggunakan apa yang buruk untuk kebaikan yang lebih besar. Bukankah ini merupakan kabar baik, saudara? Di Kejadian 50 ayat 20, Yusuf waktu dia sudah menjadi Perdana Menteri dan dia jadi seorang yang berkuasa. Sebelum dia jadi Perdana Menteri, dia mengalami banyak sekali kesengsaraan. Dia difitnah oleh saudara-saudaranya, dia diikat, dimasukkan di dalam sumur, dijual kepada pedagang budak, dijual di Mesir, dijual di rumah Potifar, difitnah lagi di rumah Potifar, masuk ke penjara, dilupakan oleh tukang minum raja, dan dibiarkan di dalam penjara. Dan semua penderitaan-penderitaan itu Yusuf alami. Bayangkan kalau saudara jadi Yusuf. Yusuf minta supaya Tuhan melepaskan dia, Yusuf minta supaya Tuhan menolong dia. Tetapi pertolongan Tuhan sepertinya tidak berjalan seperti apa yang diminta oleh Yusuf. Tetapi Yusuf dapat mengambil hikmah dari semuanya itu dan berkata di Kejadian 50 ayat 20. Waktu dia berkata kepada kakak-kakaknya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa, saudara? Kebaikan. Dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Saudara dengarkan saya. Hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup Yusuf. Tidak ada yang kebetulan. Tetapi justru Yusuf dipersiapkan Tuhan. Melalui hal-hal yang buruk di dalam hidupnya. Sehingga satu hari dia akan dipakai Tuhan. Untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Inilah intinya, saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Terkadang kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Saat engkau sedang menangis, saat engkau sedang berduka, saat engkau sedang mengalami masalah dan bergumul dengan semua masalah yang datang bertubi-tubi. Dan kita berpikir bahwa Tuhan tidak hadir. Kita berpikir Tuhan diam saja. Tetapi percayalah terhadap firman Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam setiap momen kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Tuhan selalu hadir di dalam kedaulatannya. Tangannya selalu bekerja di balik layar. Kalau saudara tidak bisa melihat tangannya bekerja di hadapanmu, tangannya pasti bekerja di balik layar. Tuhan berdaulat dan kedaulatannya selalu bekerja untuk kepentingan jemaat. Untuk kebaikan saudara dan saya.
untuk menghasilkan kebaikan yang lebih besar demi kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama, melalui kenaikan Yesus Kristus ke surga kita menerima kedekatannya yang tak terpisahkan. Melalui kenaikan Yesus Kristus ke surga kita menerima kedaulatannya yang menenangkan. Bukankah ini menenangkan saudara? Karena saudara tahu, saudara tidak bisa memegang kendali atas seluruh aspek kehidupanmu. Saudara tidak bisa memegang kendali atas anak-anakmu, masa depan mereka. Saudara tidak bisa memprediksi bahkan 10 menit ke depan, 15 menit ke depan, 1 jam ke depan hidupmu seperti apa. Tetapi saudara tahu siapa yang memegang hidupmu. Saudara tahu siapa yang bersama dengan saudara. Itulah sebabnya kedaulatan Tuhan, doktrin kedaulatan Tuhan itu sangat menenangkan. Dan kenaikan Yesus Kristus memungkinkan kita menerima kedaulatan itu diberikan untuk saudara dan saya. Dan yang ketiga, pembelaannya yang mengubahkan kita semua. Nah saudara, ada sesuatu yang menarik karena begini saudara. Waktu Yesus naik ke surga, banyak sekali ayat-ayat Alkitab menuliskan apa yang Yesus lakukan di surga. Apa yang dia lakukan saat dia duduk di sebelah kanan Allah. Nah Roma 8 ayat 34, ini adalah terjemahan sederhana Indonesia berkata, dikatakan begini ayat 34. Hal apakah yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada. Karena apa saudara? Karena Kristus sudah mati bagi kita. Bahkan dia juga hidup kembali dari kematian. Dan sekarang lihat sama seperti Efesus tadi. Duduk di tempat yang paling terhormat di dekat Allah. Yaitu di sebelah kanannya. Sebelah kanan lagi. Nah apa yang dilakukan dia waktu dia duduk di sebelah kanan? Dikatakan gini. Dari situlah dia membela kita dan berdoa untuk kita. Jadi saudara kita bisa lihat di sini Yesus sudah mati. Yesus sudah menanggung dosa, sudah menjalani maut. Menanggung semua dosa kita, menang. Dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang dilakukan di sana? Oh, yang dilakukan adalah membela kita dan berdoa untuk kita. Nah bahasa aslinya itu adalah entinkano. Entinkano yang artinya appealing, memohon. Dalam bahasa aslinya yang artinya begini. To speak to someone on behalf of someone else. Berbicara, memohon kepada seseorang yang lebih tinggi. Mewakili orang yang lain saudara. Dan yang lucu kata-kata ini dipakai dalam konteks pengadilan. Saudara, yang lucu ya saudara ya, ini dibilang bahwa ini yang dilakukan Kristus saat dia duduk di sebelah kanan Allah. Bukan cuma hanya di ayat ini. Saya kasih contoh yang lain di 1 Yohanes 2 ayat 1b. Tetapi kalau ada yang berbuat dosa, ingatlah bahwa kita memiliki atau mempunyai pembela. Bahasa aslinya parakletos. Tetapi dalam konteks ini berbicara tentang advokat. Advokasi. Advokasi itu adalah pembela dalam konteks pengadilan. Di hadapan siapa? Di hadapan Bapa. Yaitu Kristus Yesus yang selalu bertindak adil. Mengapa kata-kata pembela? Memohon. Di ayat yang lain ada kata-kata pengantara. Pengantara itu bahasa aslinya artinya mediasi. Sekali lagi ini adalah kata-kata yang berbicara tentang sistem keadilan. Sistem pengadilan. Pembela, memohon, appeal. Ya. Appeal itu seperti kata-kata naik banding, pengantara, mediasi, mediator. Ini semua bahasa pengadilan. Nah saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah ke pengadilan? Apakah saudara tahu semua aspek tentang hukum? Kalau saudara bukan pengacara, saudara mungkin tidak tahu. Mungkin tahu sedikit-sedikit di sini dan di sana. Itulah sebabnya saudara butuh seorang lawyer, pengacara. Kalau saudara pergi ke pengadilan dan saudara bukan seorang ahli hukum, maka saudara butuh seorang ahli hukum yang mendampingi saudara. Seorang pembela. Makanya kalau saudara masuk ke dalam pengadilan, saudara ditanyain, pengacaramu siapa? Seakan-akan dibilang begini, backingmu siapa? Siapa yang mengerti? Nah dengarkan saya. Bagi kita
Yesus Kristus menjadi apa? Pembela, menjadi mediator, menjadi pengacara yang sempurna. Untuk apa? Untuk menghadapi semua tuduhan, semua pelanggaran, semua dakwaan yang ditujukan kepada kita orang berdosa, saudara. Luar biasa ya saudara ya. Ternyata Alkitab begitu presisi dalam memilih kata-katanya. Kenapa? Karena memang Yesus adalah pembela kita yang sempurna, mediator kita sempurna, pengacara kita yang sempurna. Untuk apa? Menghalau semua tuduhan, menghalau semua pelanggaran dan semua dakwaan yang ditujukan kepada kita orang berdosa. Saudara, kenapa ini penting? Dengarkan saya. Tanpa kita sadari, seumur hidup kita itu hidup dihantui oleh penilaian orang. Dihantui oleh penghakiman manusia. Betul gak saudara? Kita itu hidup seringkali berusaha untuk apa? Membuktikan diri. Menunjukkan nilai kita di hadapan orang. Menunjukkan harga diri kita di hadapan orang. Betul atau tidak saudara? Poin yang ketiga ini sangat aplikatif untuk kita semua hari ini. Mengapa sih banyak dari kita peduli sekali dengan penampilan kita? Beberapa dari kita menghabiskan waktu, pikiran dan tenaga untuk supaya terlihat keren. Kita menghabiskan waktu, pikiran dan tenaga supaya sosial media kita terlihat spotless, perfect. Kenapa sih? Karena kita ingin orang suka kita. Karena kita ingin orang menilai kita bahwa kita ini somebody. Bahkan orang yang gak terlalu peduli terhadap penampilannya atau mungkin sosial medianya. Dia akan peduli terhadap yang lain. Pembuktian dirinya, bisnisnya, asetnya, kekayaannya. Untuk apa? Karena mereka tahu, kita semua tahu, manusia tahu bahwa orang itu menghakimi dan menilai kita. Menunjukkan harga diri kita. Semua yang diukur oleh manusia itu dilihat dari kekayaannya, kecantikannya, banyaknya temannya, banyaknya followernya, banyaknya yang like. Mungkin saudara berpikir ini ridiculous. Tetapi kalau saudara mau jujur, saudara pun juga peduli terhadap apa yang orang pikirkan tentang saudara. Kenapa? Karena kita semua adalah manusia berdosa yang mendambakan suatu pembenaran. Apa yang Anda lakukan adalah waktu kita melihat seseorang. We value that person based on their look. We value that person based on their asset. Based on their net worth. Net worth mereka berapa. Kalau kita lihat seseorang, kita bisa lihat wow. Atau kita bisa lihat dia biasa. Atau kita bisa lihat saya pernah tuh ngomong sama seseorang, kamu lihat gak ini orang gitu. Terus wow, atau biasa aja. Atau bahkan gitu. Kata-kata seperti itu saudara. Kenapa? Orang menilai orang lain. Kita manusia suka menilai orang lain. Dan ini adalah kecenderungan dosa kita. Kenapa kok kita suka menilai? Kenapa kok kita selalu ingin menunjukkan harga diri kita? Karena ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang itu? Kemuliaan Allah yang hilang karena dosa. Nilai dan harga diri yang Allah sudah berikan kepada manusia tanpa dosa. Dirusak oleh dosa. Lihat apa yang Kristus lakukan. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Apa yang dia lakukan? Yesus menjadi pembela saudara. Yesus menjadi mediator saudara. Yesus menjadi pengacara saudara. Saudara gak tahu hukum. Saudara pelanggar hukum, makanya saudara butuh pembela di dalam pengadilan. Kemenangan suatu kasus itu tergantung dari kehebatan pengacara dan pembelanya. Betul ya saudara? Kita gak bisa ngomong, kita gak bisa membela diri kita. Kita gak mampu, kita lemah. Tetapi Kristus yang maju bagi kita. Kristus yang kuat, dia yang membela kita. Dia yang maju, Kristus yang handal, Kristus yang menghadapi. Dia menghadapi apa? Tuduhan, pelanggaran, dakwaan. Apa argumentasi Yesus waktu Michael Christian dituduh
atas pelanggaran Michael Christian. Apa argumentasi Kristus waktu saya didakwa di hadapan Bapa di surga? Dengan apa Kristus membela kita? Di Ibrani 7 ayat 27. Disinilah Injilnya. Kalau saudara baca di Ibrani 7 ayat 27. Sebab hal itu telah dilakukannya, huruf besar, Yesus. Satu kali untuk selama-lamanya ketika ia, yaitu siapa? Yesus, sang imam besar, sang hakim itu mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Dengarkan saya, kalau saya Michael Christian jatuh dalam dosa, Yesus akan menghadap kepada Bapa. Hutangnya Michael, aku yang bayar. Kesalahan dan dakwaan dan tuduhan terhadap Michael memang benar. Tetapi aku yang jalani hukumannya. Aku yang bayar hutang dosanya. Darahku yang tercurah. Itulah yang membayar hutang dosa Michael Christian. Tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan. Itulah yang akan membayar semua hutang dosa sang pendosa, saudara dan saya. Yesus yang bayar dosanya. Hutang dosa sudah dibayar lunas satu kali saja untuk selama-lamanya. Sehingga apa? Tuhan yang adil tidak akan menuntut pembayaran lagi atas hutang yang sama yang sudah dilunasi oleh Yesus Kristus. Kalau begini kasusnya pasti menang. Saudara dan saya yang adalah terdakwa pasti dibebaskan. Itulah sebabnya di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini. Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah apa saudara? Katakan sama-sama. Ia adalah setia dan adil. Tuhan adalah setia dan dia adil. Sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengarkan saya. Jika kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita percaya bahwa Yesus sudah naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela saudara. Dia berdoa untuk saudara. Maka saudara dan saya diterima. Saudara dan saya dikasihi. Saudara dan saya adalah kekasih-kekasihnya. Saudara dan saya adalah miliknya yang berharga. Di depan siapa? Di depan mata satu-satunya pribadi di seluruh jagat raya. Engkau sudah bebas dari hukuman. Di depan siapa? Di depan satu-satunya opini yang terpenting dan termulia di seluruh jagat raya. Anda tidak perlu lagi membuktikan diri kepada siapapun lagi. Sebab Anda sudah berharga. Bukan karena Anda hebat atau Anda berharga aslinya. Anda tidak berharga. Tapi dia yang sangat berharga rela bayar harga. Supaya saudara yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Anda tidak perlu takut lagi. Takut kena hukuman. Kenapa? Karena ada orang yang semestinya tidak bisa dihukum. Tetapi dia rela dihukum menggantikan Anda. Sehingga Anda yang semestinya layak dihukum dibebaskan. Sehingga Anda tidak perlu lagi takut akan hukuman. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena saudara bukan cuma hanya menerima kedekatannya. Saudara bukan cuma hanya menerima kedaulatannya. Tetapi Anda menerima pembelaannya. Dan kalau saudara mengerti ketiga hal ini, maka saudara akan diubah dari dalam keluar. Anda tidak perlu lagi capek-capek untuk membuktikan harga diri Anda. Anda tidak perlu lagi berpura-pura untuk membangun opini orang terhadap Anda. Anda bisa aman, Anda bisa secure, Anda bisa rest dalam setiap aspek kehidupanmu. Kalau saudara bekerja, kita tidak bekerja untuk diterima. Tetapi karena sudah diterima di dalam Kristus, Anda bisa tenang bekerja. Sehingga performamu tidak menentukan identitasmu. Wow, luar biasa. Amin saudara. Ini adalah implikasi Injil. Saudara dan saya, kita tidak hidup untuk pembuktian harga diri saudara. Tetapi karena diri saudara sudah berharga di dalam Kristus. Harganya sudah lunas. Saudara tidak perlu bayar harga lagi untuk membangun harga diri. Yang paling berharga sudah bayar harga untuk saudara yang tidak berharga. Dan saat ini saudara berharga karena Kristus
yang sudah membeli, menebus kita. Sehingga saudara, waktu saudara hidup, saudara bisa hidup dengan tenang. Saudara dan saya sudah berharga di dalam Kristus. Identitas kita bukan pada kekayaan, bukan pada kecantikan dan kemuliaan yang dunia tawarkan. Karena apa? Yang terkaya, yang tercantik, yang termulia meninggalkan surga untuk mengorbankan dirinya. Demi apa? Menebus hidupmu. Itulah sebabnya saudara sangat berharga di hadapan Tuhan. Identitas kita aman di dalam Kristus. Saudara, bukankah ini sangat menenangkan kita? Bukankah ini mengubahkan cara pandangmu terhadap pekerjaanmu, cara pandangmu terhadap caramu mengolah sosial mediamu, cara pandangmu terhadap apa yang kamu kerjakan, keluargamu, pacarmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Engkau sangat tenang. Kenapa? Karena Injil sudah membebaskan. Injil sudah mengkalibrasi hati saudara. Jadi hari ini saudara, saya berdoa, biarlah melalui kenaikan Kristus ke surga, saudara menerima bahwa Kristus ada di tempat yang paling dekat. Saudara gak perlu takut, Dia mendampingi saudara. Dan Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tidak enak. Pergumulan saudara, semua musibah, kedukaan yang sedang saudara alami, kedaulatannya itu tetap bekerja untuk kebaikan saudara dan saya. Ada kemuliaan di balik pergumulan saudara. Ada kemuliaan di balik semua masalah saudara. Dan saudara, tahukah saudara, Yesus membela kita. Yesus mendoakan saudara dan saya. Saudara, mungkin ada yang berdoa untuk saudara. Mungkin istrimu mendoakan suami. Engkau para istri didoakan suami atau didoakan orang tua. Engkau anak-anak didoakan oleh orang tuamu. Tetapi ingat, kalau sampai tidak ada yang mendoakanmu sekalipun, it's okay. Kenapa? Yesus mendoakanmu. Dan pembelaannya itu pasti kasusmu menang. Pasti engkau tidak bisa diganggu gugat. Hari ini tenanglah karena Dia bersama dengan engkau. Ayat yang terakhir di Roma 8 ayat 34 tadi kita baca dan kemudian kita teruskan di ayat yang ke-35. Dikatakan apa? Hal apa yang masih bisa mengancam kita? Katakan sama-sama, tidak ada. Karena apa? Kristus sudah mati bagi kita. Dia juga hidup kembali dari kematian. Dan sekarang duduk di tempat paling terhormat di sisi Allah, yaitu di sebelah kanannya. Dari situ Dia membela kita dan berdoa untuk kita. Ayat 35, yang keras sama-sama di rumah, dimanapun sudah berada. Kalau begitu, masih adakah yang bisa menghentikan kasih Kristus kepada kita? Tidak ada. Tidak ada. Hari ini biarlah melalui perenungan Injil ini, saudara dapat dipastikan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur melalui perenungan Injil yang singkat ini. Kami diingatkan bahwa makna di balik kenaikan, kami memiliki warisan yang luar biasa. Karena Engkau naik ke surga, saat ini kami memiliki Roh Kristus yang tinggal di dalam hati kami. Kami dekat, Engkau ada di tempat yang paling dekat di dalam hidup kami. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami mengucap syukur bahwa kedaulatan-Mu, kami bisa aman, bisa tenang. Karena Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami demi kemuliaan nama-Mu. Dan kami mengucap syukur bahwa identitas kami, keberhargaan kami tidak ditentukan lagi dari penilaian orang. Tidak ditentukan lagi dari apa yang orang katakan tentang kami. Tetapi pembelaanmu itu cukup, bahkan lebih berharga dari apapun yang dunia tawarkan. Karena Engkau yang paling kaya, Engkau yang paling cantik, Engkau yang paling mulia sudah menjadi hina. Supaya kami yang hina, supaya kami yang miskin dapat menerima kekayaan yang terbesar, yaitu Kristus. Biarlah kami ingat bahwa harta yang paling berharga dalam hidup kami bukan harta jasmani, tetapi Kristus yang menjadi milik kami dan kami yang sudah dimiliki Kristus. Saat ini Tuhan, apapun yang sedang anak-anak-Mu alami, pergumulan apapun, ingatkan bahwa nama-Mu Immanuel, Engkau selalu bersama dengan mereka dan tidak pernah meninggalkan
kita. Mari sama-sama kita mengarahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Kita sepakat untuk menerima pengutusan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkatimu dengan suatu kisah iman, kesaksian tentang pengharapan di dalam Kristus, sehingga cerita hidup saudara senantiasa menyaksikan kebaikan anugerah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, sehingga kau menjadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, selalu melingkupi saudara dan memberkati dan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengenal lebih jauh mengenai Gibeon Church dan rindu untuk menjadi bagian dari Gibeon Church, Anda bisa melakukannya dengan cara scan QR Code yang ada di layar Anda. Di sana Anda dapat mengakses Hello Form bagi jemaat baru. Anda juga dapat mengunjungi website Gibeon Church untuk mengetahui lebih lanjut mengenai segala informasi mengenai kami. Atau bila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp kami yang tertera di layar Anda. Dan nanti akan ada tim dari Gibeon Church yang akan membantu menjawab setiap pertanyaan Anda. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Doa dan harapan kami kiranya iman kita semakin dikuatkan dan semakin dibangun oleh kebenaran Injil, sehingga terang Injil semakin bersinar melalui hidup kita dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Sampai bertemu di dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.